Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Radio Horror Official, tempat di mana cerita-cerita dari alam lain bersuara, dan malam tak pernah benar-benar sunyi. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di bagian ketiga dari kisah yang telah membuat banyak dari kalian sulit memejamkan mata. Bersiaplah, karena malam ini kita akan melanjutkan perjalanan ke bagian tergelap dari cerita ini. Duduk yang tenang, matikan lampu, dan dengarkan dengan baik-baik. Karena yang tak terlihat sedang mengamatimu. Kenapa, Mbak? Dinda muncul dari dapur, dia memegang semangkuk bubur. Mbokmu meninggal, kataku. Seketika saja mangkuk berisi bubur yang sedang ia pegang terjatuh. Bubur itu berhamburan di lantai. Ya ampun, Mbok, dia lari ke kamar. Mbok ibah dan langsung memeluk neneknya itu. Dinda menangis sejadi-jadinya sambil terus mengelus kepala Mboknya. Jangan tinggalin aku, Mbok, rengek Dinda. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Kejadiannya sangat cepat sekali. Aku menduga kalau Mbok ibah terkena serangan jantung. Dinda, Din! Ada orang yang mengetuk pintu. Dinda tidak memedulikannya dan terus menangisi Mbok ibah. Segera ku buka pintu itu, tampak seorang lelaki paruh baya berdiri di hadapanku. Saya dengar Dinda nangis, kenapa ya? Tanya lelaki itu. Dia adalah tetangganya Dinda, Mboknya Dinda. Meninggal, Pak. Innalillahi, ucap lelaki itu. Tanpa dipersilakan masuk, ia langsung menerobos ke kamar Dinda. Aku mengikutinya dari belakang. Mbok, kamu meninggal, kenapa Dinda? Tanya lelaki itu. Enggak tahu, Pak Rahmat. Tadi Dinda lagi bikin bubur. Dan tiba-tiba aja Mbok meninggal. Mungkin Mbok ibah kena serangan jantung, Pak. Pak Rahmat menoleh ke arahku. Hari ini Mbokku udah bisa bicara, Pak. Aku kira Mbok bakalan sembuh. Dinda menyeka air matanya dengan tangan kanannya. Yang sabar ya, Dinda. Kita ini milik Allah dan akan kembali ke Allah. Sekarang kita urus jenazah Mbokmu ya. Pak Rahmat mengelus rambut Dinda. Malam itu juga Mbok ibah dimandikan lalu dikafani. Hanya sedikit warga yang datang melayat. Mungkin besok pagi akan lebih ramai. Jenazah Mbok ibah dibaringkan di ruang tengah. Hanya aku dan Pak Rahmat yang mengaji di samping jenazah Mbok ibah. Sementara Dinda hanya menangis terseduh-seduh di sampingku. Kamu bisa ngaji? Tanyaku kepada Dinda. Dia menggelengkan kepala. Ya sudah, kalau begitu doakan saja Mbokmu biar masuk surga ya, kataku sambil merangkul pundak Dinda. Tengah malam Pak Rahmat pamit pulang. Dia bilang esok pagi akan kesini lagi buat mengurus pemakaman Mbok ibah. Aku heran kenapa warga kampung ini nggak ada yang mau menemani kami. Kenapa nggak ada yang mau temani kita, Din? Tanyaku sambil menutup pintu rumah. Mungkin karena Mbok pernah jadi dukun santet. Dukun santet? Aku mengerutkan dahi. Dinda tidak pernah cerita soal ini. Advertisement. Iya, dulu Mbokku terkenal sebagai dukun santet. Banyak orang dari kota yang datang ke kampung ini cuman buat minta bantuan ke Mbokku. Dinda menoleh ke arahku. Dia lalu bangkit dari duduknya dan mengajakku ke kamar Mbok ibah. Dia membuka laci tua lalu mengeluarkan benda yang dibungkus dengan kain putih. Perlahan Dinda membuka kain itu. Kulihat ada boneka jerami, jarum, pisau kecil, dan sebuah batu akik yang berkilau. Ini benda milik Mbok. Dulu pas Mbok masih sehat, aku sering melihatnya sedang melakukan ritual nyantet, jelas Dinda. Ya sudah, letakkan kembali barang Mbokmu. Dia sudah meninggal. Lebih baik kita jangan membicarakan keburukannya ya. Aku menyentuh pundak Dinda. Bagiku profesi Mbok ibah bukan aib. Aku mau jadi dukun santet kayak dia, ucap Dinda dengan tatap wajahnya yang kosong. Hus, jangan bilang kayak gitu. Membunuh orang itu bukan pekerjaan yang mulia. Aku yakin psikis Dinda terganggu. Makanya dia ngomong seperti itu. Kalau yang kita bunuh orang jahat, kurasa membunuh jadi pekerjaan yang mulia. Dinda menyanggah. Keburukan jangan dibalas dengan keburukan juga, Dinda. Orang jahat serahkan ke polisi, biar hukum negara yang membalasnya, kataku sambil tersenyum.
Aku terus menasihatinya. Dinda meletakkan kembali barang milik emboknya ke dalam laci. Kami lalu kembali ke ruang tengah dan tidur di samping jenazah Embok Ibah. Tengah malam, aku terbangun dari tidur karena kedinginan. Namun, aku dibuat terkejut lantaran Dinda dan jenazah Embok Ibah hilang. Kemana mereka? Kudapati pintu rumah terbuka lebar, padahal sebelum tidur aku sudah menguncinya. Di luar hujan turun sangat lebat. Sesekali petir menyambar dan cahaya kilatnya menyilaukan mataku. Dinda, panggilku. Mbak Maya, sini main, Mbak. Itu suara Dinda. Pelan-pelan aku mendekat ke pintu. Di halaman rumah ada Dinda yang sedang hujan-hujanan dengan jenazah mboknya, yang masih dibungkus kain kafan. Jenazah itu tergeletak begitu saja di halaman rumah, sedangkan Dinda loncat-loncat di samping mboknya. Sesekali dia menciumi pipi mboknya itu. Sini Mbak, main sama kita. Mbokku hidup lagi. Kamu apa-apaan Din, mbokmu sudah meninggal. Hargai mbokmu, aku meneriakinya. Mbokku hidup lagi kok hahaha. Dinda lari-lari kecil mengelilingi jenazah mboknya. Dinda, Mbak bilang hargai mbok kamu. Aku menerobos hujan yang kian, lebat, menghampiri Dinda. Kain kafan Embok, Ibah basah kuyup dan kotor. Astagfirullah. Dinda apa-apaan kamu? Sadar, Dinda sadar. Kupegang erat kedua tangannya agar dia mau diam. Lepasin Mbak Ih. Dia berontak. Ada apa ini? Pak Rahmat muncul dengan membawa payung. Kenapa jenazah Mbok Ibah ada di sini? Pak Rahmat terkejut melihat jenazah itu. Dia langsung membopong jenazah Mbok Ibah dan membawanya masuk ke dalam rumah. Dinda susah sekali dikendalikan. Dia malah menangis sambil memanggil-manggil mboknya. Pak Rahmat kembali tanpa menggunakan payung. Dia langsung memangku paksa si Dinda yang masih mengamuk. Istighfar Dinda, bentak Pak Rahmat. Aku basah kuyup. Pak Rahmat membawa Dinda masuk ke dalam rumah. Dia membisikkan ayat-ayat suci di telinga Dinda. Sementara aku masih syok melihat tingkah Dinda yang tiba-tiba aneh seperti itu. Aku menoleh ke jenazah Mbok Ibah. Kain kafannya harus diganti. Setelah dibacakan ayat suci, akhirnya Dinda melunak. Tatap matanya kosong. Ia tampak kelelahan. Setelah itu, aku mendengar suara ledakan kecil dari dapur. Buru-buru ku hampiri sumber suara itu. Makanan pemberian Pak Sukra acak-acakan di lantai. Entah apa yang terjadi. Kenapa bisa begitu? Ada apa, Mbak? Tanya Pak Rahmat. Nggak tahu. Pak, tadi ada ledakan, terus makanan pemberian Pak Sukra tumpah gitu aja. Kayaknya tumpah sama kucing, ucap Pak Rahmat. Iya kali, Pak. Aku langsung membersihkan makanan yang berserak di lantai. Nanti pagi kita ganti kain kafan Embok Ibah karena sudah kotor, kata Pak Rahmat. Iya, Pak. Udah kotor banget. Kain kafannya. Keesokan paginya, jenazah Mbok Ibah dikuburkan. Tidak banyak warga yang membantu pemakaman itu. Dinda masih menangis meratapi mboknya. Kedua matanya sembab. Aku berkali-kali menasehatinya agar tetap tabah. Setelah pemakaman selesai, aku langsung berangkat ke puskesmas. Jujur saja, sebenarnya aku masih syok dengan kejadian semalam, tapi aku harus tetap bertugas dan kali ini aku akan pulang tepat waktu. Seperti biasa, puskesmas sepi. Para pegawai di sana kerjaannya hanya main handphone dan ngobrol, sedangkan aku mengerjakan kembali rancangan untuk penyuluhan. Selamat pagi, Mbak Maya. Sapa Pak Sukra. Pagi, Pak. Saya dengar mboknya Dinda meninggal ya. Dia duduk di sampingku. Iya, Pak, semalam dan sudah dimakamkan, kataku sambil menoleh padanya. Turut berduka cita ya, Mbak, ucap Pak Sukra. Ya, kasihan Dinda, Pak. Aku kembali ke layar laptopku. Makanan istri saya enak enggak, Mbak? Dia kembali membuka obrolan. Duh, maaf, Pak. Aku nggak sempat makan pemberian Bapak soalnya semalam sibuk banget sampai nggak ingat makan. Oh begitu ya Mbak. Nggak apa-apa deh, katanya. Kulihat wajah Pak Sukra murung. Maaf ya Pak. Lain. Kali pasti saya makan. Iya Mbak, nggak apa-apa. Nanti pulang saya antar ya. Dia menawarkan diri. Boleh Pak. Kebetulan saya mau pulang tepat waktu. Aku tersenyum padanya, lalu kembali fokus ke layar laptop. Jam 5 sore aku pulang dibonceng Pak Sukra. Seperti biasa, sepanjang perjalanan, dia bercerita segala hal.
Sesekali aku menimpali walau sebenarnya aku sedang malas basa-basi. Akhirnya aku tiba di depan rumah Dinda. Pak Sukra langsung pamit. Aku sempat menawarinya untuk mampir, tapi dia menolak. Setelah kematian Embok Ibah, rumah Dinda semakin hening saja. Aku sempat merinding saat masuk ke rumah itu. Dinda sedang tidak ada di rumah. Mungkin dia pergi ke kebun jagung. Aku duduk di kursi kayu sambil menghela napas lega. Walau tidak ada pasien, tapi hari ini cukup melelahkan karena seharian aku mengerjakan materi penyuluhan. Saat sedang istirahat di kursi, aku mendengar suara kayu yang dicakar. Errrr! Ada suara erangan dari dapur. Pelan-pelan kuhampiri sumber suara itu. Dinda, gumamku. Dinda merayap di lantai, kedua matanya hitam semua. Ada darah keluar dari mulutnya. Dia kemudian merayapi dinding sambil memperhatikanku. Aku langsung berteriak minta tolong.